Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita coba mengulas terkait dengan Masjid Al-Ghamamah. Nah, Al-Ghamamah ini sebuah masjid yang berada di dekat Masjid Nabawi. Sekitar barat dayanya Masjid Nabawi sejauh 300 meter lah ya dari masjid. Dengan pintunya mungkin 100 meter ya, dekat aja. Masjid ini kecil ya, nggak besar ya, kecil seperti ini masjidnya. Nih masjidnya. Nah ini sebenarnya dipakai untuk sholat juga sih sebenarnya. Cuma ya karena orang lebih memilih masjid ini, Masjid Nabawi, orang yang kesana ya. Ini masjidnya seperti ini. Ini katanya dibangun dengan batu hitam. Ini warnanya hitam gini ya. Ini masjidnya. Nah banyak orang berkunjung ke sini. Ya kita masuk ke dalam dulu ya, mudah-mudahan bisa masuk. Kalau boleh, kalau tidak boleh ya di luar aja. Ini batu hitam nih. Ini batunya hitam. Nih batunya hitam juga ini. Astagfirullah. Oh gitu. Nih batunya gini. Nih, nah. Ini modelnya seperti ini masjidnya. Nah. Nih masjidnya seperti ini. Kita coba bisa masuk ke dalamnya ya. Ramai orang di sini. Nih. Kita coba masuk. Nah, ini banyak orang di sini. Nih, masjidnya seperti ini. Ini tempat kita menaruh sandal ya. Nah, ini kita coba masuk ya dalam ya. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Nih, masjidnya seperti ini. Ya. Nah, ini masjidnya seperti ini. Nah, ini masjidnya kecil. Mungkin sekitar berapa ya ini? Tidak besar ya. Ini masjidnya seperti ini aja. Ini kecil ya, mungkin 30 meter lah. Atau ini lebarnya mungkin berapa ya? 15-an meter aja, tidak luas. Ya, kita coba sholat tahiyatul masjid dulu sebentar ya. Sip. Kita sudah sholat tahiyatul masjid di sini sebentar. Di sini dingin ya, karena ada AC besar. Ini orang-orang rata-rata di sini untuk sholat ya, sholat tahiyatul masjid aja di sini. Ini kita sore hari. Ya. Nah, kita di situ ada untuk orang ibu muslimah perempuannya. Jadi ini sekitar 30 meter ya luasnya. Nah, bisa dijaga ya. Ini AC-nya seperti ini AC-nya. Ini AC-nya dingin. Ini AC dingin. Ini AC-nya seperti ini AC-nya. Nah, dijaga oleh askar. Oke. Nah, ini pintunya seperti ini. Yuk kita keluar. Jadi kita sudah masuk ke dalam. Coba kita dari luar dulu ya. Dari luar dulu. Ini pintunya ada dua. Ada tiga. Satu di sini, satu yang pintu masuk, kemudian satu untuk perempuan. Nah seperti inilah pemandangannya ya. Ini masjidnya seperti ini. Nah ini masjidnya seperti ini masjidnya. Nah ini batunya batu hitam ya. Ini warnanya batu hitam. Nih hitam. Hitam ya, nih batu hitam nih. Woi, lumayan panas ya. Hitam. Nah, nih batu hitam. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah seperti inilah. Ini di atasnya itu banyak merpati ya. Banyak merpati. Nah, di sinilah. Nah, kita coba sekarang. Setelah kita tahu model masjidnya ini, maka ada beberapa versi sejarah. Sejarah pertama bahwa masjid ini dinamakan Masjid Al-Ghamamah karena Al-Ghamamah itu berasal dari kata yang berarti mendung atau awan. Nah, dulu katanya pada saat Rasulullah SAW berada di sini atau sholat di sini, ada awan yang menaungi beliau. Nah, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa ini disebut sebagai Masjid Al-Ghamamah. Nah ini ada tulisannya nih ya, Al-Musola Masjid Al-Ghamamah. Nah, it is the last place in which the Prophet Nabi Muhammad, may Allah praise and peace upon him, pray and to eat and prayer to rain. As Resident Khalif Utsman bin Affan, may Allah please with him, pray and during in succession the masjid and prayer hall and call in Saudi Arabia. Nah ini dulunya
Itu versi pertama tadi ya. Versi kedua adalah bahwa masjid ini pernah digunakan oleh Rasulullah untuk istisqa atau masjid minta hujan. Katanya di zaman itu beberapa tahun Hijriah ya, itu informasinya Madinah sedang ada musim kering, kemarau lah ya bahasanya ya. Nah jadi masyarakat meminta supaya didoakan. Nah proses mendoakan itulah yang di sini Rasulullah melakukannya. Ya jadi disinilah Rasulullah itu mendoakan karena memang di tanah lapang. Jadi di sini sebelumnya adalah tanah lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di sini. Dulu di sini tanah lapang. Sini tanah lapang ya. Jadi versi yang ketiga, masjid ini menjadi tempat sholatnya Rasulullah untuk dua id ya. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Disinilah lokasinya. Nah oleh Khalifah Umar Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru dibangun masjid ini. Jadi dulu memang tanah lapangan dan menjadi biasa Rasulullah SAW itu melakukan sholat Idul Fitri dan atau Idul Adha di tempat ini tanah lapang. Makanya kan kita sunnahnya itu sebagian berpendapat bahwa kita itu sholatnya di tanah lapang untuk dua sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Inilah jadi menjawab mengapa di sini disebut sebagai Al-Ghamamah. Nah, setelah itu Kekhalifahan Utsmaniyah itu melakukan renovasi. Menjadi inilah sekarang. Jadi sekarang bagus seperti ini karena beberapa khalifah di Kekhalifahan Utsmani ya itu melakukan renovasi dan terakhir informasinya Raja Fat ya itu melakukan perbaikan ya terakhir ya. Nah ini sekarang menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh jamaah haji. Alhamdulillah kayak kita nih sekarang lagi mengunjungi jamaah haji di sini insyaallah. Jadi inilah sedikit cerita tentang Masjid Al-Ghamamah yang seharusnya memang dikunjungi oleh para jamaah haji. Nah sebagaimana konten saya yang awal yaitu masjid ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini jaraknya paling mungkin 30 atau 50 meter aja dari Masjid Abu Bakar ya. Dekat aja nih, dekat aja kan? Nih dekat aja ya ini, dekat aja. Jadi dekat betul. Nah, sehingga dengan Masjid Nabawi juga dekat 300 meter aja. Jadi wajar kalau di sini tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Karena di Masjid Nabawi kita sudah sama-sama tahu keutamaannya adalah 1000 kali lipat bila berjamaah di masjid. Nah, iya saya lupa. Jadi masjid ini karena sering digunakan menjadi tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia dinamakan sebagai musola. Jadi musola itu tempat sholat ya. Makanya di sini disebut Al-Musola Masku Al-Ghamamah. Jadi di sini musola. Kenapa musola ya? Karena tidak ada Jumatan di sini berarti ya. Ya nggak ada karena mereka semua terbuncu sama yang di Masjid Nabawi. Nah musola kalau di Indonesia kan namanya musola itu kan ya bukan masjid jami ya seperti itu ya. Nah itulah. Nah inilah disebut Masjid Al-Ghamamah. Saya tidak tahu apakah dia juga masuk ke yang kayak Masjid Abu Bakar yaitu culture heritage ya, warisan budaya. Saya tidak tahu karena di sini tidak ada tanda-tandanya ya, cuma ada tulisan seperti ini. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan Masjid Al-Ghamamah, salah satu masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi, sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan ini bisa jadi informasi ke teman-teman kalau mau umroh atau haji bisa mengetahui ya bahwa Masjid Ghamamah ceritanya seperti itu. Saya terus terang mengambil dari beberapa literatur, pertama Wikipedia, beberapa artikel dari media sosial ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.